Untuk masuk dalam hadirat Tuhan, kita tenangkan hati kita dengan berdoa dan bermeditasi. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ke-10 dan 11. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mazmur 57 ayat 10 dan 11, demikian panggilan beribadah. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Marilah kita sanjung Tuhan Allah yang maha besar. Kita bermazmur bagi Dia dan naikkan Dia sebagai Raja. Crown Him with many crowns. Our
bersyukur atas kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebesaran-Mu, atas kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Engkau Raja di atas segala raja. Kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau melayakkan kami datang sebagai anak-anak-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami. Terimalah sembah syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan berita pengharapan diambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebajikan dan kemurahannya selalu menyertai kita. Marilah kita angkat pujian, ku bersandar pada yang kekal. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan, Allah begitu sangat amat baik kepada kita, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Marilah kita naikkan pujian penyembahan kita, Majesty. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, marilah kita naikkan pujian nama Yesus. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang dan menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Dear Heavenly Father, we give you thanks for this new day that you have given us, for us to come and to worship you in your holy sanctuary. Kami datang ya Tuhan, berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari yang lampau. We come before you to give you thanks for your providence upon our lives in the days past. Kami berterima kasih, kami tidak kekurangan apa-apa karena Tuhan telah mencukupi kebutuhan kami. We give you thanks, Father, because we have lacked nothing. You have given us and supplied all our needs. Kami juga berterima kasih Engkau memberikan kepada kami kekuatan tatkala kami lemah. We thank you, Father, for giving us strength in times of weakness. Kami juga berterima kasih tatkala kami bingung, kami datang kepadamu, kami mendapatkan tuntunanmu. And we are also thankful to you, Father, because in times of confusion, when we come to you, you show us the way. Bapa, teruslah Engkau pimpin kami, tuntun kami berjalan di jalan-Mu dan kehendak-Mu. So we pray, Heavenly Father, please continue to guide us, that we may walk in your way and in your will. Bapa, kami pun datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, basuhlah kami dengan darah-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins and wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami juga datang berdoa, memohon penghiburan-Mu bagi keluarga Tante Daisy. We pray now, Father, for the family of Tante Daisy.
who are grieving the loss of Tante Daisy. Ya Bapa, biarlah mereka terus mendapatkan kekuatan dan penghiburan, mengetahui bahwa Tuhan sudah datang dan membawa Tante Daisy pulang ke rumahmu yang kekal dan yang mulia di sorga. Lord, may you remind them, may they take comfort in the fact that it was you who came and took Tante Daisy to your eternal and glorious home in heaven. Dan pada suatu hari kelak, Engkau akan mengumpulkan kami kembali untuk hidup bersamamu di sorga yang mulia. And that one day, you will gather us together to live with you in your glorious home in heaven. Bapa dalam surga, kami juga menaikkan doa buat Kok Yusdar yang terbaring di rumah sakit. Kami memohon teruslah Engkau sembuhkan supaya makin hari makin sehat. We pray, Father, for our brother Yusdar, who is now in the hospital. May you also touch him, strengthen him, that each day he will grow healthier and stronger. Kami berterima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu dalam hidupnya. We thank you, Father, for your providence upon his life. Bapa, kami juga menaikkan doa buat Benita. Berilah terus kekuatan dan kesembuhan kepada Benita yang tengah menjalani perawatan. We pray, Father, for Benita, our sister. May you also be with her, strengthen her, and heal her during this treatment. Kami berdoa buat Tante Elvir. Biarlah tanganmu juga Engkau tumpangkan atasnya, hilangkan sakit penyakit dari tubuhnya sehingga Tante tidak harus menderita lagi. We pray also, Father, for Tante Elvir. May you place your hands of healing upon her body and heal her and take every pain away from her body. Kami berdoa juga ya Bapak buat Om Peter Subadia. Berilah kekuatan kepadanya sehingga makin hari dia juga makin sehat sehingga bisa kembali berdiri dan berjalan. We pray for Om Peter Subadia. We ask for your strength upon him, that each day he will grow stronger, that one day, Lord, he can stand and walk again. Kami berdoa juga buat Pak Robert. Kami meminta agar Tuhan menumpangkan tangan atasnya, memberikan kepadanya kesembuhan dan kekuatan sehingga tubuh yang lemas kembali segar karena kuasa dari sorga turun atasnya. We pray, Father, for our brother, Pak Robert. We pray, may you place your hands of grace and healing upon him. May you strengthen him. May you give him energy, Lord. May you restore him to good health, that with your power from heaven, Pak Robert will be healed. Thank you, Father. Kami juga berdoa buat mama saya yang terbaring di rumah di Jakarta. Biarlah tanganmu menjamahnya, memberikan kepadanya kesembuhan sehingga mama kembali bisa berdiri dan berjalan. We also pray for my mother, who is lying in bed in Jakarta. May you touch her, strengthen her, that she again can walk and be healthy. Kami berdoa juga Bapak buat Herwi, buat Anyau. Biarlah tanganmu juga Kau tumpangkan atas mereka. Bersihkan tubuh mereka dari segala sakit penyakit sehingga mereka kembali sehat. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you place your hands of healing upon them. Cleanse their bodies, Lord, from sicknesses so that they will be healthy again. Kami berdoa buat Pendeta Tony Moniaga. Biarlah Engkau juga tumpangkan tangan atasnya. Bersihkan tubuhnya dari sakit penyakit supaya beliau pun sehat dan sembuh. We pray for Pastor Tony Moniaga. May you place your hands of healing upon him, that you cleanse his body from all sickness, that he will be restored to good health again. Kami berdoa buat Stephanie dan Mira. Teruslah Engkau beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka sehingga mereka terus sembuh. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to
place your hands of healing upon them, and that you heal them and strengthen them, Father, so they will live healthily. Kami juga berdoa buat tetangga kami, Norma. Biarlah tangan-Mu juga Engkau tumpangkan atasnya, sehingga Norma tetap kuat dan sehat. We pray for our neighbor Norma. May you touch and heal her. May she be strong, Father. Kami juga berdoa buat saudari kami, Andri. Biarlah Engkau jamah Andri makin hari makin sehat, sehingga Andri kembali nanti bisa berjalan. We pray for our sister Andri. May you place your hands of healing upon her, that she be strong and that she can stand and walk again like before. Bapa, terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. We thank you, Father, for hearing all our prayers. Kami percaya tidak ada satu doa pun yang terlewati. We know, Lord, there's nothing, no prayer that was passed, that was missed. You heard everything. Dan Bapa, biarlah dalam waktu-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau jadikan. And we pray, Father, in your time, according to your mercy, that you make it happen. Sekarang kami berdoa, berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Santa. And now we pray, Father, please speak to us through your servant, Pastor Santa. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Kepada Pastor Santa, waktu saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Tema khotbah hari ini ialah kehadiran Tuhan selalu ada. So today's sermon theme is God's presence is always there. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Let us stand and we will read the verses of God from dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. We will read from Psalm chapter 139 verse 7 to 12. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. We read alternately and I will read first. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Silakan dan you may be seated. Dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan sangat nyata bagi umatnya. In the Old Testament, God's presence was very real to His people. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang transenden, bahwa Dia adalah Tuhan atas segala yang hidup. Kita bisa baca dari kitab Yeremia 32 ayat 17. So God revealed Himself as a transcendent God, that He is Lord of living things. Dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 17, Musa menjelaskan bahwa Allah Israel adalah Allah yang sejati dibandingkan dengan Allah-Allah lain di negeri itu. In Deuteronomy 10 verse 17, Moses explained that the God of Israel was true God compared to the other gods in the land. Allah Israel adalah Allah segala Allah
dan Tuhan segala Tuhan. Ia adalah Tuhan yang agung, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. So for the Lord, your God is the God of gods and the Lord of lords. He is the great God, the mighty and awesome God, who does not show partiality or accept bribes. Saudara, Tuhan juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang imanen, yaitu sebagai Tuhan Allah terlibat dengan ciptaannya. God also reveals himself as an immanent God, that is, God is involved as the Lord with his creation. Tuhan membangun hubungan yang dekat dan personal dengan Israel, di mana Tuhan hadir dan berjalan di tengah mereka. God established a close and personal relationship with Israel, where God was present and walking in their midst. Tuhan Allah Israel berkata kepada mereka, "Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku." God said to Israel, "And I will walk among you, and will be your God, and you shall be my people." Memahami kehadiran Tuhan dari perspektif transendensi dan imanensi ilahi akan membantu kita untuk mengetahui bahwa Tuhan memiliki kontrol dan otoritas. Understanding God's presence from the perspective of divine transcendence and immanence help us to know that God has control and authority. Kontrol Tuhan berkaitan dengan kekuasaannya yang berdaulat. So the control of God relates to his sovereign power. Otoritas Tuhan mengacu pada haknya untuk ditaati oleh umatnya, untuk ditaati oleh kita semua. God's authority refers to his right to be obeyed by his people. Keterlibatan Tuhan dengan umatnya menunjukkan kepedulian dan kasihnya pada mereka. And God's involvement with his people refers to his care and love for them. Kita dapat melihat kontrol, otoritas, dan keterlibatan Tuhan ketika Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir. We can see God's control, authority, and involvement when God leads the Israelites out of Egypt. Tuhan menunjukkan kehadirannya dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Kita bisa membaca dari Keluaran pasal 13 ayat 21. God manifests his presence in the form of a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Saudara, Tuhan yang mengontrol gerakan tiang awan dan tiang api untuk menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh Israel. God controlled the movement of the pillar of cloud and the pillar of fire to show Israel the way to go. Tuhan melindungi mereka dari musuh dengan tiang api di malam hari. God protected them from the enemy with a pillar of fire at night. Tuhan memberikan kepastian bahwa mereka aman di dalam penyertaan Tuhan. God gives assurance that they are safe in God's company. Saudara, bangsa Israel tidak bisa menggerakkan sendiri tiang awan dan tiang api manakala mereka merasa capek atau letih berjalan dan ingin istirahat. Mereka tidak bisa, saudara. So the Israelites could not move the pillars of cloud and fire on their own when they felt tired from walking and still wanted to rest. Mereka hanya dapat menerima kehadiran Tuhan yang mengendalikan tiang awan dan api. So they can only accept the presence of God who controls the pillar of cloud and fire. Dari hal ini kita masuk ke pelajaran pertama yang bisa kita pelajari. So the first lesson we can learn, mengalami kehadiran Tuhan
Mengalami kehadiran Tuhan berarti menerima kontrol dan otoritas Tuhan. Experiencing God's presence means accepting God's control and authority. Saudara, jika kita ingin mengalami hadirat Tuhan, kita mau nggak mau harus menerima kendali dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. If we want to experience God's presence, we must accept God's control and authority in our lives. Kehadiran Tuhan tidak tergantung atau ditentukan oleh keadaan hidup kita, perasaan kita, atau tempat kita berada. God's presence is not dependent or determined by the circumstances of our lives, our feelings, or the place where we are. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa kehadiran Tuhan itu hanya ada di gereja. Dan ketika kita merasa sukacita, kalau di tempat lain nggak ada, ya. So we should not conclude that God's presence is only in church and when we feel joy. Tidak, saudara. Melainkan ketika kita berada di tempat yang lain, yang gelap, sulit, penuh tantangan, dan ketika kita merasa sulit dan menderita pun, kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak hadir bersama kita. On the other hand, when we are in other places that are dark, difficult, full of challenges, and when we feel difficult and suffering, we conclude that God is not present with us. Tidak demikian, saudara. Hadirat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Apakah kita merasakannya atau tidak? God's presence is always there in our midst, whether we feel it or not. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah saya menginginkan hadirat Tuhan dalam hidup saya? The question for us to ponder is, do I want God's presence in my life? Apakah saya bersedia menerima? Kalau hanya saya bisa menerima kendali Tuhan dan bertekad untuk selalu menempatkan hidup saya di hadiratnya. Am I willing to accept God's control and determined to always put my life in His presence? Mari kita lanjutkan. Let us continue. Mazmur di dalam ayat 7 mengatakan demikian. Ia mengajukan pertanyaan retoris untuk menegaskan bahwa orang tidak dapat melarikan diri dari hadirat Allah. So the psalmist in verse 7 asks rhetorical questions to make his point that people cannot escape from the presence of God. Tuhan itu maha luas dan maha hadir. Tidak peduli di mana pemazmur mencoba melarikan diri dari Tuhan, langit, Sheol, laut, kegelapan, Tuhan ada di sana. So God is all-encompassing and all-presence. No matter where the psalmist tries to flee from God, the heavens, shore, the sea, the darkness, God is there. So di dalam Alkitab, kita tahu Nabi yang berusaha lari dari hadirat Tuhan. Siapa? Boleh saudara tebak? Nabi siapa? Yunus. Betul. So in the Bible, we know the prophet who tried to run from the presence of God was the prophet Jonah. Saudara, dia menolak untuk menerima kendali dan otoritas Tuhan dengan menolak untuk pergi dan menyampaikan perintah Tuhan kepada Niniwe untuk bertobat dari kejahatan mereka. He refused to accept God's control and authority by refusing to go and convey God's commandment to the people of Nineveh to repent of their wickedness. Saudara, Yunus tidak bisa melarikan diri, dan akhirnya Yunus memilih. Yunus tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Yunus memilih untuk melarikan diri dari hadirat Tuhan daripada untuk menaati perintahnya. So his choices is Jonah chose to flee from God's presence rather than obey His commands. Dan pada akhirnya saudara, Yunus pun sadar bahwa keputusannya untuk lari dari hadapan Tuhan adalah sia-sia. Karena Tuhan maha hadir dan mengetahui rencananya. Jonah finally realized that
his decision to run away from God was in vain, because God was omnipresent and knew his plans anyway. Saudara, ia sadar bahwa Tuhan menghendaki ketaatannya dan untuk mendengar dan melakukan perintah Tuhan pergi ke Niniwe dan menyelamatkan mereka dari hukuman Tuhan. He realized that God wanted his obedience to hear and carry out God's command to go to Niniwe and save them from God's punishment. Saudara, hal yang kedua yang kita bisa petik ialah kehadiran Tuhan menghendaki ketaatan dan kerendahan hati kita. So the second thing we can learn is God's presence requires our obedience and humility. Saudara, jika kita ingin menginginkan realitas kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kita, juga kita mau tidak mau harus memilih hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. If we want the reality of God's presence to be real in our lives, we must choose to live in obedience and humility. Jika kita memilih untuk lari dari Tuhan, kita akan hidup dalam kesusahan. If we choose to run from God, we will live in trouble. Jika kita memilih ketaatan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketaatan kita mengasihi Tuhan dan mengikut perintahnya dapat membawa orang kembali memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. If we choose obedience, we can be a blessing to others. Our obedience to love God and follow His commands can bring people back to have a right relationship with God. Saudara, berikut di ayat 10 dan sampai 12, pemazmur kemudian menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan memberikan penghiburan dan peringatan. In verses 10 to 12, the psalmist explains that God's presence gives comfort and warning. Saudara, pertama, hadirat Tuhan memberi kita kelegaan dan kenyamanan karena Tuhan ada untuk membimbing dan memimpin hidup kita. First, God's presence gives us relief and comfort. Why? Because God is there to guide and lead our lives. Tuhan membimbing dengan memberikan nasihatnya dan memegang tangan kita dengan tangannya yang perkasa. Kita bisa baca di ayat Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. God guides by giving His counsel and holding our hands with His mighty arms. Saudara, hanya memahami konsep bahwa Tuhan membimbing dan memimpin hidup kita tidak cukup. Kita harus sepenuhnya percaya kepadanya dan menempatkan hidup kita di hadirat Tuhan. So just understanding the concept that God guides and leads our lives is not enough. We must fully trust Him and put our lives in God's presence. Saudara, dalam kehidupan saya telah mengalami kehadiran Tuhan yang sangat menghibur. In my life, I have experienced God's comforting presence. Dalam penulisan disertasi saya sangat merasakan tuntunan Tuhan. In writing my dissertations, I really felt God's guidance. Dia membantu saya menemukan ide untuk menulis dan membantu memilih buku atau jurnal untuk dibaca. So God helps me come up with ideas for writing, and He helps choose books or journals to read. Soalnya ketika saya mengalami tantangan dan kesulitan waktu itu, Tuhan membantu saya untuk terus percaya bahwa saya pasti bisa menyelesaikan perjalanan akademik ini. When I experience challenges and difficulties, God helped me to continue to believe that I could complete this academic journey.
Dan terima kasih kepada Tuhan saya menyelesaikannya. Thanks to God that I have done that. Saudara, yang kedua, hadirat Tuhan memberi kita peringatan bahwa kita tidak bisa menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan. Second, God's presence gives us warning that we cannot hide from His presence. Saudara, kegelapan tidak dapat menggelapkan bagi Tuhan, karena terang Tuhan menyinari kegelapan. Darkness does not darken for God, for God's light shines on darkness. Di hadirat Tuhan tidak ada perbuatan atau pikiran yang kita dapat sembunyikan. Semuanya akan terungkap dalam terang Tuhan. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 2 ayat 22. So in God's presence, no deed or thought can be hidden or be revealed in the light. All will be revealed in the light of God. Saudara, hati manusia pun terbuka di hadapannya. Di Amsal pasal 15 ayat 11. So also a man's heart is open before him. Saudara, banyak orang tidak mau terlalu dekat dengan hadirat Tuhan karena mereka berpikir mereka bisa menyembunyikan perbuatannya dan menyimpan rahasia hidup dari hadirat Tuhan. Many people don't want to get too close to God's presence because they think they can hide their actions and keep secrets of life from God's presence. Namun Alkitab menegaskan bahwa segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Kepada siapa kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 13 kita bisa membacanya. So however, the Bible insists that all things are naked and exposed before the eyes of God, to whom we must give an account. Saudara, kita tidak dapat menyembunyikan hati kita dari orang lain. Kita dapat menyembunyikan hati kita dari orang lain, tetapi kita tidak dapat menyembunyikannya dari Tuhan. Benar tidak? Kita bisa berpura-pura di hadapan orang lain. Kita bisa berkata yang satu, tetapi di hati lain. Tapi kita tidak bisa menyembunyikannya daripada Tuhan. We can hide our hearts from others, but we cannot hide it from God. Jika tidak ada yang kita bisa sembunyikan dari hadirat Tuhan, maka datang ke hadiratnya untuk mengakui perbuatan kita yang salah dan mencurahkan isi hati kita adalah hal yang benar yang perlu kita lakukan. So if there is nothing we can hide from God's presence, then coming to His presence to admit our wrong actions and pour out our hearts is the right thing we need to do. Saudara, kesimpulannya dari firman Tuhan ini, kita perlu mengingat bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada. We need to remember that God's presence is always there. Kita tidak pernah lepas dari hadirat Tuhan dalam waktu sedetik pun. So we are never separated from the presence God even in 1 second. Kita dapat mengandalkan hadirat Tuhan bahwa Dia akan memimpin, membimbing, dan memberikan kelegaan. We can rely on God's presence that He will lead, guide, and give us rest. Sekali lagi pertanyaannya buat kita untuk renungkan. Again, the questions for us to ponder. Apakah kita mau berjalan bersama Tuhan dan memegang tangannya yang berkasa setiap saat, setiap hari? So the question for us, for me, are we willing to walk with God and hold His mighty hand every moment and every day? Apakah kita mau menaruh kepercayaan kita pada realitas kehadirannya? Are we willing
to put our trust in the reality of His presence. Saudara, kita harus bertanya, apakah saya mau? Am I willing? Karena saudara, sekali lagi, the presence of kehadiran Tuhan bukan hanya idea. The presence of God is not an idea. Kehadiran Tuhan adalah kita percaya pada otoritas, pada pengendalian Tuhan dalam hidup kita. The presence of God is that we exercise our trust in Him, that we want to accept His control, His authority upon us. Terus sebagai respon kita pada firman hari ini, as our response to today's sermon, saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan lagu In the Garden. I would like to invite you to sing the song In the Garden, karena di dalam lagu ini saudara, in the song dikatakan kita berjalan, Tuhan berjalan bersama kita. God walks with us, God talks with us. Saya ingin lagu ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus berjalan bersamanya. I want you to remember this song that we need to walk with Him. Saya mengundang saudara untuk menyanyikan lagu ini sekali saja, dan setelah itu saya meminta Pendeta Paul untuk menutup dengan doa. So let us sing this song just once, and after that I ask Pastor Paul to close it. Firman yang mengingatkan kami, Engkaulah Allah yang berdaulat, yang bukan saja berada di atas kami, tapi Engkau bersama dengan kami. Thank you for reminding us, Lord, not only you are the mighty and transcendent God who is over us, but you are the immanent God who is involved and is with us every day. Bapa dalam surga, dengan keyakinan dan jaminan ini, biarlah kami melangkahkan kaki kami maju lagi ke depan. We pray, Father, with this assurance and this certainty, may we walk on, Lord, into the future, knowing that your presence is always with us eternally. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Amen. Terima kasih Bu Santa untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Allah selalu bersama kita. Kadang-kadang kita dibawa kepada situasi yang begitu sulit, begitu terhimpit, kesesakan. Tapi waktu Tuhan bawa kita lewati semua itu asiknya bersama Tuhan ya. Nikmat sekali. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Sebagai respons kita kepada firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri.
kita naikkan pujian, ku tetap setia. Terperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Kita akan tetap setia sampai akhir hayat kita.
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan paduan suara gereja. I just keep trusting my Lord.
生命道路。我只要心靠我主，一生歌颂主，虽有方保佑安天父，这也莫前路。我只要心靠我主，他必定帮助。他是我良友，众生的良友，我能信靠他，一直到永久。最有方保佑安天父，这也我前路。我
Sekali paduan suaranya. Tadi waktu Pak Markus solo, tuh saya nggak ngerti itu apa gitu isinya. Jadi saya merenungkan, kadang-kadang kita nggak ngerti ini Tuhan maunya apa gitu ya. Ini gimana? Terus ada suara background itu ya, itu kayak Roh Kudus menenangkan kita. Tenang aja. Pokoknya Tuhan, jangan percaya aja sama Tuhan ya. Nanti pasti Tuhan akan lewati semua. Amin. Terima kasih Ibu Santi, Ibu Joyce, dan Ibu Santa atas firman Tuhannya tadi benar-benar klop ya. Tuhan selalu bersama kita, amin. Marilah kita naikkan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan kepada kami hari lepas hari. Pekerjaan, kesehatan, penghiburan, semuanya hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami akan memberikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tidak banyak ya Tuhan, tapi kami ingin memberikan dengan tulus hati, karena kami tahu Engkaulah yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian One Day at a Time oleh Tante Shen Shen dan Ibu Melanie. Waktu Cisandi nanya mau akan nyanyi apa, saya pilih lagu ini karena 2 bulan terakhir terlalu banyak masalah yang dalam kehidupan. Hanya bersandar pada Tuhan sajalah, maka Tuhan memberi kekuatan. One by one we gonna go through it. Haleluya. Only you will
show me the way, one day at a time. Do you remember? Do you remember when you walked among men? But Jesus, you know, if you're looking below, it was not them there, pushing and shouting in this crowded number. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Thank you, sangat powerful ya, one day at a time. Haleluya. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sekarang kita semua bangkit berdiri dan naikkan lagu Pass It On.
shout it from the mountain. Praise God. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the comfort of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Saya ingin membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, Tante Desi sudah pulang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga pada tanggal 29 Jumat yang lalu. Kita ingat ada beberapa yang sudah mendahului kita. Kita ingat imannya tetap teguh di dalam Tuhan sampai Ia menutup mata mereka ya. Semoga Tuhan menghibur semua keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus minggu depan. Hari ini ada latihan paduan suara lagi. Dan terima kasih untuk mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Selamat datang. Kalau ada yang baru pertama kali bergabung dengan kita, di sebelah sini apakah ada? Yang newcomer baru pertama kali? Tidak ada? Yang sebelah sini ada? Silakan berdiri, Pak. Ya, saya Wasono, saya tinggal di Station oleh County. Saya mengantar koko saya datang dari San Rafael. Ya, ke Oke. navigation. Siapa namanya, Pak? Supardi. 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 Thank you. Welcome. Bersama dengan Bapak untuk beribadah bersama kami pada hari ini. Selamat ulang tahun yang pertama. Oh, sorry. Mana? Maaf. Siapa, Bu? Saya Eri, saya itu teman saya. Oh, welcome. Ada lagi? Ada lagi? Dah, tidak ada? Oke. Selamat ulang tahun. Yang pertama untuk Jena Gunawan Stamila. Nanti disampaikan ya Om ya. Om Cuan. Yang kedua Nitya Indra Budi. Yang ketiga Bapak Guy Kun. Adik Madison Monica. Ini tepuk tangannya paling besar. Brian Sam. Minggu depan nih. Jadi mari kita berdoa untuk persekutuan kita. Ya Bapa di surga, terima kasih Engkau bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami begitu merasakan kehadiran-Mu melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman Tuhan, kesaksian pujian dari paduan suara dan Ibu Senchen dan Ibu Melani, semua memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan bersekutu di ruang makan. Engkau kembali hadir bersama kami, menemani kami, memberkati percakapan kami.
semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.